morning, my children. Praise the Lord. We can wake up in the morning because His blessing in our life. Children, before we start our activity today, let us praise Him. We sing a song, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Anak-anak, ayat hafalan kita diambil dari Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Biarlah firman Tuhan yang selalu menuntun dan membimbing kita ke jalan yang benar. Kita angkat satu lagu pujian, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat cinta kasih-Mu di dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan bimbing kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, agar kami fokus dan mengerti akan firman-Mu. Tuhan, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pakai sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-7, ayat yang ke-1 sampai yang ke-8 dan yang ke-29. Anak-anak, apakah kalian masih mengingat cerita bangsa Israel yang menjatuhkan kota Yerikho yang dikelilingi oleh tembok yang kokoh itu? Tembok yang kuat itu runtuh hanya karena dikelilingi satu kali. Dan pada hari yang ke-7, ketika fajar menyingsing, mereka bangun pagi-pagi untuk mengelilingi tembok tersebut. Sebanyak 7 kali sambil meniup sangkakala dan bersorak-sorai. Lalu tiba-tiba runtuhlah tembok tersebut. Nah anak-anak, jika saat ini kita melakukan hal itu, apakah akan terjadi hal yang sama? Tentu tidak anak-anak. Tembok Yerikho runtuh bukan karena dikelilingi, bukan karena sorak-sorai, dan bukan karena sangkakala, namun karena Allah menghendaki hal tersebut terjadi. Namun sekali lagi anak-anak, orang Israel yang sudah begitu banyak melihat keajaiban perbuatan Tuhan,
mereka tidak setia kepada Tuhan. Orang Israel berbalik dari kesetiaannya kepada Tuhan. Bagaimana hal ini terjadi? Pada saat Yosua mengirim pengintai ke Ai untuk menyelidiki negeri itu, Yosua berkata, "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Setelah pergi, mereka kembali dan menyarankan kepada Yosua, "Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi menggempur Ai itu, sebab orang-orang di sana hanya sedikit." Mereka berpikir bahwa Ai dapat direbut hanya dengan 2 atau 3.000 orang saja. Kemudian 3.000 orang tentara Israel pergi membinasakan Ai. Tapi mereka sangat terpukul dan kembali ke perkemahannya masing-masing dengan kenyataan yang menyedihkan karena 36 orang tentara Israel terbunuh. Bangsa Israel yang mulanya begitu yakin dapat menang sangat terkejut akan kekalahan tersebut. Yosua kemudian datang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengetahui mengapa mereka bisa dikalahkan oleh Ai yang kecil tersebut. Jika sesuatu yang buruk terjadi, maka pergilah kepada Tuhan. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang dilakukan oleh bangsa itu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan ternyata benar anak-anak, orang Israel berubah menjadi tidak setia lagi kepada Tuhan. Tuhan memerintah agar bangsa Israel tidak mengambil hasil rampasan dari Yerikho. Tapi Achan dari suku Yehuda telah mengambil harta benda dan menguburkannya dalam tendanya. Allah berfirman kepada Yosua bahwa di antara mereka ada yang telah berdosa dan berkatnya tidak akan menyertai bangsa Israel sampai orang yang bersalah tersebut dihukum. Berkat Allah adalah perjanjian. Apabila perjanjian itu dilanggar, maka berkat itu tidak akan mereka terima. Kita harus tetap dalam persekutuan dengan Allah untuk menerima berkat tersebut. Allah memerintahkan Yosua untuk memeriksa suku-suku Israel hingga orang yang bersalah tersebut ditemukan dan orang yang bersalah tersebut harus dihukum. Allah menyatakan kepada Yosua selangkah demi selangkah dan pada akhirnya akan mengakui apa yang telah dia perbuat. Keluarganya juga bersalah. Mereka mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Achan, tetapi mereka tinggal diam. Dan bangsa Israel melempari Achan, keluarga, dan ternaknya dengan batu. Mereka membakar sisanya. Ini adalah hukuman yang sangat berat. Tetapi dengan demikian, iblis ditarik keluar di tengah-tengah bangsa Israel dan berkat Tuhan kembali tinggal pada umatnya. Allah menyerahkan Ai kepada Israel. Rencana perang yang lain diberikan kepada Yosua. Allah berfirman kepada Yosua bahwa Israel dapat memiliki harta benda Ai. Bila saja Achan dapat bersabar, ia dapat memiliki barang-barang berharga dari Ai. Yosua menempatkan 35.000 tentara bersembunyi di belakang Ai. Sementara itu, Yosua dan tentaranya yang lain menyerang Ai. Tentara Ai keluar melawan Israel. Bangsa itu berbalik dan lari. Tentara musuh datang mengejar mereka. Kota Ai sudah tidak ada lagi yang menjaga. Tentara Israel yang bersembunyi itu masuk ke kota Ai dan membakarnya. Mereka menghancurkan kota Ai. Umat Allah, yaitu bangsa Israel, mendapatkan kemenangan yang besar. Anak-anakku, dosa memutuskan berkat Allah. Patuhlah pada Allah, maka Allah ada di pihak kita. Jika Allah di pihak kita,
siapakah yang dapat melawan kita? Roma 8 ayat yang ke-31. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan hari ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah melalui perenungan ini kami belajar untuk setia kepadamu. Kami belajar untuk tetap dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya kami bisa tetap dalam berkat-berkat-Nya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau melanjutkan kegiatan kami, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.